Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Agus Supriyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Black Lives Matter. Sebelum saya membahas materi ini lebih lanjut, saya akan sedikit mengulas bagaimana politik apartheid berlaku di Afrika Selatan. Politik apartheid merupakan suatu politik besar yang mana mempraktekkan sebuah rasisme terhadap golongan ras kulit hitam. Politik apartheid ini dilakukan oleh Partai Nasionalis Afrika setelah mereka memenangkan pemilu pada tahun 1948. Ketika mereka menjalankan sebuah rezim, mereka melakukan sebuah rasisme yang mana dengan penerapan politik apartheid ini, maka 80% lebih wilayah di Afrika Selatan hanya boleh ditempati oleh ras kulit putih. Nah, sedangkan 15% sisanya diberikan secara khusus untuk orang-orang kulit hitam. Isu rasisme ini merupakan sebuah hal yang keliru bagi ras kulit hitam di Afrika Selatan, karena mengingat mereka adalah pribumi dari Afrika Selatan itu sendiri. Namun di tempatnya mereka menjadi diasingkan oleh adanya politik apartheid ini. Nah, salah satu tokoh yang menolak dan melakukan perlawanan demi terhapusnya politik apartheid ini ialah Nelson Mandela, yang kemudian juga menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Namun karena Partai Nasionalis Afrika tidak menginginkan adanya pengganggu seperti Nelson Mandela, maka Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun di Afrika Selatan, yang membuatnya baru dibebaskan pada tahun 1990, yang mana berarti ia dipenjara pada tahun 1963 hingga tahun 1990. Perjuangan yang dilakukan Nelson Mandela dalam menghapuskan politik apartheid di Afrika Selatan dapat membuahkan hasil setelah politik apartheid ini dicabut. Dengan jasanya ini kemudian ia berhasil mendapatkan simpati masyarakat Afrika Selatan. Pada tahun 1994 ia menjabat sebagai presiden hingga pada tahun 1999. Oke, sekarang kita kembali ke organisasi Black Lives Matter, yang selanjutnya dalam video ini akan disebut dengan BLM. Organisasi BLM ini didirikan oleh 3 perempuan kulit hitam yang bernama Alicia Garza, Patrice Cullors, dan juga Opal Tometi pada tahun 2013. Pembentukan organisasi ini didasari atas banyaknya perlakuan rasisme kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, organisasi ini memulai tagar media sosialnya dengan tagar Black Lives Matter setelah dibebaskannya George Zimmerman, yang merupakan seorang penembak dari Trayvon Martin pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014, tagar Black Lives Matter kembali ramai setelah kematian Michael Brown dan Eric Garner yang merupakan seorang kulit hitam di Amerika Serikat. Black Lives Matter Foundation menjadi organisasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang menyebar luas untuk mencari dukungan dari dunia. Mereka berdiri untuk membebaskan kulit hitam dari rasisme yang diterima oleh para kulit putih di dunia. George Floyd Tragedy. Nah, tagar Black Lives Matter kembali ramai pada tahun 2020 setelah tewasnya orang kulit hitam yaitu George Floyd setelah lehernya diinjak dengan lutut oleh polisi di Minneapolis, Minnesota, karena George Floyd diduga mengedarkan uang kertas palsu di Amerika Serikat. World Reaction About GF.
Tagar Black Lives Matter semakin mencuat setelah kasus kematian George Floyd di Minneapolis, Minnesota. Gerakan BLM pun semakin mendapat perhatian dari selebriti dan para pejabat-pejabat di Amerika Serikat. Mereka bahkan mendapat banyak donasi dan sumbangan dari naiknya kasus kematian George Floyd ini. Bahkan jika kita mengamati di berbagai bidang olahraga pun, sebelum memulainya pertandingan, banyak sekali peringatan mengenai Black Lives Matter yang menjadi sebuah kampanye tersendiri mengenai organisasi ini di mata dunia. From who to who. Setelah naiknya kasus GF, BLM tercatat menerima $66 juta dari Thousand Currents yang diterima secara langsung oleh Patrice Cullors. Pada Februari 2021, Cullors merilis laporan keuangan yang menyatakan bahwa BLM mendapatkan lebih dari $90 juta pada tahun 2020 setelah naiknya kasus kematian George Floyd atau GF. Nah, dari laporan tersebut dikatakan juga bahwa BLM mendapatkan $90 juta pada tahun 2020, kemudian ia telah menghabiskan $8,4 juta untuk biaya operasional, $21 juta untuk pengurusan cabang BLM di seluruh dunia. Nah, namun rincian dana yang keluar tidak sedikit pun memberikan rincian yang spesifik mengenai aliran dana tersebut, untuk apakah, kepada siapakah, dan dari siapakah asalnya. Nah, dengan adanya aliran dana yang tidak jelas ini, 3 bulan kemudian Cullors mengundurkan diri dari BLM karena banyak menerima tudingan bahwa ia membeli real estate untuk dirinya sendiri dari perolehan dana yang didapat oleh BLM setelah naiknya kasus GF atau George Floyd pada tahun 2020. Is it a scam? Ya, dari kasus pengunduran diri salah satu pendiri BLM tersebut, banyak tuduhan penipuan diterima oleh organisasi BLM. Dan setelah mundurnya Cullors, BLM seperti kehilangan arah karena tidak benar-benar ada yang menanggung masa depan BLM, dan juga karena tidak benar-benar ada yang bertanggung jawab terhadap nasib organisasi Black Lives Matter ini. Direktur Eksekutif Charity Watch, yaitu Laurie Tyrone, menggambarkan BLM sebagai kapal hantu raksasa dengan banyak harta karun yang hanyut tanpa kapten dan awaknya di malam hari. Bahkan menurut situs Candid, sebuah situs yang bergerak untuk melacak donasi nirlaba, mengklaim bahwa kelompok rasial seperti BLM ini mampu mengumpulkan dana sebesar $25 miliar Amerika Serikat setelah naiknya kasus kematian GF. Jadi setelah naiknya kasus kematian George Floyd ini, banyak sekali organisasi-organisasi serupa seperti BLM yang mendapatkan donasi-donasi atas perjuangan mereka terhadap kasus kesetaraan ras di dunia. Kesimpulan, BLM dikenal oleh masyarakat dunia sebagai organisasi terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap diskriminasi dan rasisme kulit hitam atas kulit putih di dunia, terutama di Amerika Serikat. Namun dengan adanya kasus penggelapan dana yang diterima oleh BLM oleh berbagai pihak setelah kematian George Floyd, dan juga setelah tudingan bahwa Cullors mengundurkan diri karena ia melakukan pencucian uang terhadap dana yang masuk ke organisasi ini. Organisasi ini dituding merupakan sebuah organisasi penipuan sejak mereka berdiri pada tahun 2013. Maksud dari organisasi penipuan ini dikarenakan mereka bahkan tidak mendapatkan atau tidak menghasilkan sesuatu apapun mengenai kesetaraan ras di Amerika Serikat. Dari cuitan-cuitan Twitter yang ada seperti ini, diyakini bahwa BLM membayar media dan melakukan propaganda yang sebenarnya tidak terjadi pada kulit hitam yang di Amerika Serikat. Walaupun beberapa kasus benar-benar terjadi, namun banyak sekali propaganda yang masuk ke media yang merupakan sebuah rekayasa dari kerjasama BLM dengan media tersebut. Dan hingga kini pada tahun 2022, nama organisasi Black Lives Matter
terus mengalami penurunan pendukung dari 2 tahun sebelumnya atas kasus dugaan penipuan ini. Nah, jadi walaupun organisasi BLM ini mendapat banyak dukungan dari dunia dikarenakan mereka memperjuangkan hak asasi manusia mengenai ras kulit hitam terhadap ras kulit putih di Amerika Serikat, namun dengan adanya kasus penggelapan dana ini, dengan adanya kasus penggelapan dana oleh Coolors yang merupakan seorang aktif yang sangat aktif dalam BLM, mereka mendapat cemooh dari para media massa ataupun dari para netizen pelaku media. Nah, hingga kini kasus tersebut belum dapat dijelaskan dan juga organisasi BLM belum mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat dunia, terutama oleh masyarakat Amerika Serikat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.